Jadi ini ada amanah dari guru kita bahwa saya diminta untuk menyampaikan di bab 3 yaitu mengenai keutamaan daripada surat Al-Kahfi, kemudian surat Al-Anbiya ayat 87, kemudian As-Sajdah dan Al-Mulk, dan yang keempat yaitu surat Yasin. Nih Pak Sugeng nih. Ya. Ya, jadi bahwa ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam beberapa surat maupun ayatnya. Maka kita bedah mengenai Al-Kahfi itu bahwa siapa yang membaca surat Al-Kahfi 3 ayat aja itu dikatakan terpelihara dari Dajjal. Ada hadis lain lagi, barang siapa yang hafal dengan 10 awal surat Al-Kahfi terpelihara dari Dajjal. Nah ini kalau kita nanti memperdalam masalah Dajjal, nah kita baru tahu, oh ternyata kita diproteksi oleh Al-Kahfi. Jadi perlu kita dalami, perlu kita pahami agar nanti kita bisa terproteksi oleh Al-Kahfi sebagaimana Dajjal akan menggoda kita. Terus kemudian disunahkan untuk membaca di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini beda nih. Kalau malam Jumat berarti mulai dari Maghrib, Maghrib, ya, sampai fajar, fajar. Bukan asar. Maghrib. Terus kemudian kalau hari Jumatnya dimulai dari, nah, tadi saya dikasih tahu itu mulai dari Maghrib sampai ke Maghrib lagi. Itu hari Jumat. Ya waktunya lebih panjang. Kalau kita kan pakai waktu di kita ini kan mulai dari jam 12 malam ya. Tapi kalau di Arab ini pakai kalau nggak salah tadi pakai Samsiyah apa gitu ya. Agak lupa saya. Komariah ya. Iya deh. Terus kemudian keutamaan surat Al-Anbiya di 87 itu yaitu mengenai Nabi Yunus ya, yang dia meninggalkan umatnya karena mungkin waktu itu sebel karena umatnya nggak pada nurut, maka Nabi Yunus itu pergi. Kemudian dia numpang kapal, di mana ternyata kapal itu penuh, sehingga harus ada salah satu yang keluar dari kapal. Maka Nabi Yunus lah yang ternyata dia dapat undian untuk keluar. Nah inilah skenario Allah juga ini. Sehingga ketika dia di laut terombang-ambing, dimakanlah oleh ikan paus. Nah, adapun keutamaan di surat Al-Anbiya 87 itu adalah kalau kita berdoa dengan memakai surat ayat ini, maka permintaannya akan dikabul. Ayat berapa tadi? 87. Itu bacaannya itu loh. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Apa anak? Enggak, belum. Pendek diapalin no. Ini karena fadilahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena ini keutamaannya dikabul doa kita itu. Maka dihafalin. Pendek kok. Nah, kemudian Surat apa? Al-Anbiya tadi. Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. Terus kemudian surat As-Sajdah dan Al-Mulk. Nah, ini juga adanya keistimewaan dari dua surat ini, di mana surat ini menjadi tameng kita nanti di alam barzah. Dalam suatu riwayat itu yang lebih yang lebih keras, kalau nggak salah dari At-Tabrani, itu bahwa surat ini bilang sama Allah, seandainya saya tidak bisa memproteksi orang yang senantiasa membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk ini, maka hilangkanlah saya dari surat dari Al-Quran. Tapi kalau saya bisa memberikan manfaat, memberikan syafaat, maka hidupkanlah, berilah saya untuk bisa memberi manfaat. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ini sebuah keutamaan, dan orang yang biasa membaca dua surat ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita untuk dibacanya sebelum tidur. Ya, ini udah ada yang praktek belum nih? Belum ya? Apa? Praktek sebelum tidur kita baca dua surat ini, surat As-Sajdah dan Al-Mulk. As-Sajdah sama Al-Mulk. Iya. Karena inilah yang akan menjadi tameng kita nanti, Pak, di alam barzah. Nah, kita termasuk saya sendiri juga belum, maka kita berusaha. Kalau Al-Mulk, alhamdulillah saya udah hafal 30 ayat. Itu kalau saya baca paling 4-5 menit. Tapi As-Sajdah belum. Seluruh suratnya. Seluruh surat. Iya. Al-Mulk 30. As-Sajdah. Kan 30 itu. Hah? 30 ayat. Al-Mulk tentang Barokallah sih ya. Iya. Itu bisa buat tausiah kalau misal ente jangan fanatik sama tahlilan, dengan tahlilan tuh Iya. bukannya tausiah itu. Ya. Wah, Ya nggak apa-apa, ambil saya- aja satu-satu. Sugeng bilang keburungan. Bukan Kita ambil ada satu-satu tahlilan, aja, nggak apa-apa. dalam artian, kita jangan nggak datang. Oh, ini nanti ada tahlilan. Datang. Tausiah ini Barokallah ya. Iya. Sesungguhnya sih. Itu ya. Kemudian yang terakhir, keutamaan surat Yasin. Nah, ini surat Yasin ini dikatakan jantungnya Al-Quran. Sering membawa rezeki ya barokah berkat gitu. Saya ngomong jantung apa? Siapa tuh? Ulama apa hadis? Hadis. Hadis. Nah, Kalau jadi kalau Kalau Patom sering baca Yasin pasti ada makanan. kenapa dikatakan jantungnya Al-Quran? Ya, ya kalau nggak ada jantungnya manusia itu udah Mau kasih. selesai. bukannya surat Al-Fatihah itu adalah umumnya kitab gitu. Ya itu nanti Pak, kita lagi bahas Yasinnya dulu ini Pak. Ya. Step by step. Gitu. Dikatakan jantungnya Al-Quran. Ya. Terus Rasulullah itu ingin sekali setiap umatnya itu surat Yasin itu ada di hamba setiap muslim. Ada di mana ya? Ada di hati seorang muslim. Diharapkan begitu. Makanya bagi yang sudah hafal ya bagus. Ini Sugeng apa? Tapi intinya tahu nggak isi surat Yasin itu, tahu nggak? Intinya apa itu? Aslinya gitu. Iya. Tahu nggak Pak Sugeng? Oh, tiap minggu loh, tiap Jumat. Iya Yasin nggak ada teksnya itu Yasin aja.
Ya kebanyakan masalah kematian, masalah akhirat lah itu ya. Dan surat Yasin ini kalau dibaca di awal siang, yaitu waktu zawal, hajat terpenuhi. Nah ini utamanya ini. Jadi bukan malam Jumat ya? Ntar dulu, malam Jumat kan tadi ada tadi, ya. Terus kalau surat Yasin dibaca dengan surat As-Saffat, As-Saffat surat keberapa? 40 bukan. 37 pada malam Jumat. Nah ini Pak Sugeng, setiap permintaan akan diberi. Amin. Ya. Terus kalau baca surat Yasin dibarengi dengan surat Ad-Dukhan malam Jumat, pagi harinya diampuni. Ya. Satu lagi ya, diperintahkan untuk membaca surat Yasin di sisi orang yang sakaratul maut. Oh, nggak salah jadi ada Nah, bukan orang-orang meninggal. mautakum ya, sakaratul maut mautakum. Itu artinya belum mati. Mati. Betul. Tapi kalau mautikum, nah itu baru mati, udah mati. Takdir kan orang mau mati. Ini yang diperintahkan sebelum. Mati. Tapi emang itu sebetulnya sering apa ada. Nah, sekarang kebanyakan kan sudah mati. Ya, double. Dibacakan, oh udah mati mau ngapain? Yasinan. Yasinan. Nggak denger. Bukan masalah yasinan ya, besaannya. Nggak denger. Iya. Ya. Apa Nah. terakhir baru la ilaha illallah ini. Iya. Ya, jadi itulah 4 keutamaan surat-surat yang disampaikan tadi. Kita ulas ya dengan dalil-dalilnya sekarang. Tadi kan belum ada dalilnya. Oh, gitu. Itu dong. Kan guru kita kan seperti ini. Ini berapa kalau di luar? Iya. Pak Sugeng ya, buat Di luar berapa? Ya. Masuk murid baru.